Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa nazzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ahadisil qudsi, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaqna' bi 'ata'i فليعبد ربا سواعي. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Andi Dharma Putra, SSTPMIP, Bapak Hilman Adiwijaya, SE, Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Yusuf, insyaallah, dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa istiqomah menggerakkan kita, mengarahkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatul azim, ini nikmat yang paling agung. Lebih-lebih kita ini saat ini berada dalam suasana kemerdekaan, suasana yang luar biasa, ya, di mana hari ini merdekanya rakyat Indonesia. Tapi Imam Ghazali mengatakan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam setiap insan itu bukanlah kemerdekaan bagaimana mereka mencapai kebebasan bernegara, tapi bagaimana mereka setiap insan itu dapat mentaati Allah secara kafah. Itulah kemerdekaan yang dipahami oleh ahli-ahli ma'rifat. Jadi orang yang dekat dengan Allah jangan karena perkara kecil, ya benar apa yang dikatakan oleh Pak Camat tadi, kita mudah untuk diprovokasi. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika pagi hari membuka pintu rumahnya, muridnya ini menggerutu ketika jalan menuju rumah gurunya, ya, dengan kalimat-kalimat umpatan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada muridnya, "Hai muridku, apa yang kau gerutui? Apa yang kau kesal? Ya, perasaan apa yang terjadi pada dirimu?" "Wahai Tuan Guru, saya tadi melintas suatu jalan menuju tempat ini. Ku dengar ada fulan bin fulan itu mengatakan begini dan begitu tentang guru. Dia sebutkan sesuatu kejelekan-kejelekan tentang guru, padahal belum tentu itu terjadi pada guru." Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Benar itu. Siapa ya? Itu guru. Rumahnya di situ. Rumahnya itu dekat Masjid Al-Aqsa. Ya, ada orang fulan bin fulan, datangi aja tempat itu." Nah, marahi dia. Maka gurunya masuk ke dalam rumah, dia ambil buah-buahan yang paling enak, dia ambil makanan yang paling enak, kemudian dia datangi fulan ibn fulan itu. Saat dia datangi, dia ketok pintunya, "Assalamualaikum Tuan." Ya, "Assalamualaikum." "Ya, siapa ini?" "Ya, saya Tuan. Tadi saya dengar dari murid saya ketika melintas suatu jalan di rumah depan rumah Tuan, katanya Tuhan sedang bagi-bagi pahala ke saya. Maka ini ada buah-buahan Tuhan.
Saya kasih Tuhan mungkin belum seberapa, nanti kalau ada lagi saya bagi lagi. Itulah watak dan asli keimanan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Itulah watak orang-orang soleh. Tidak pernah sakit hatinya ketika dibicarakan kejelekannya. Karena memang saat kita diciptakan saja iblis mengatakan ana khalaqtani min nar wa khalaq kemudian kita ini diciptakan dari mintin, dari tanah. Saya ini diciptakan dari api, sedang dia diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin saya akan sujud di hadapannya, ya Allah? Jadi sifat dan asli watak tanah itu apa? Tanah itu kan rendah, tempat yang paling rendah, bau, busuk. Jadi kalau memang dikatakan kita ini tentang kebusukan, ya memang sewajarnya kita ini busuk, sewajarnya kita ini bau. Jadi kalau ada orang yang merasa sakit ketika dikatakan orang bodoh, ketika dikatakan orang itu jelek, dikatakan orang itu tidak mulia, maka di dalam dirinya sesungguhnya ada watak kesombongan. Dia berusaha untuk keluar dari putrotnya. Makanya inilah nafsu yang membahayakan kita. Jadi Sayyidina Ali katakan, nanti akan datang suatu zaman di mana orang ini tidak puas dengan yang sedikit, tidak kenyang dengan yang banyak, kemudian arah dan tujuan mereka hanya kepada perut, agama mereka hanya kepada wanita. Artinya apa? Begitu banyak orang yang mengeluh, begitu banyak orang yang tidak bersyukur atas pemberian Allah. Maka Allah berikan kita teguran dalam hadis qudsi Imam Ghazali ahadits fil qudsiyah. Ya. Dikatakan man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridha akan ketentuanku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur akan nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas ujianku, walam yaqna bi ata'i, falya'bud rabban siwani, maka sembahlah Tuhan, carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang tidak syukur atas nikmat Allah, tidak sabar akan ketentuan-ketentuan Allah, maka kita diperintahkan keluar dari alam semestaku, cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah satu hal yang seharusnya menjadi iktibar bagi kita ketika datang ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui, negara ini merdeka bukan dengan membalikkan telapak tangan, dan bukan dengan ucapan bim salam bim abrakadabra. Begitu juga agama sampai ke dada kita semua itu bukan dengan telapak tangan dibalikkan seperti ini kemudian agama itu sampai. Tapi semua yang dicapai itu tidak lain dengan pengorbanan dan kesabaran. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, ketika aku memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi malah Allah berikan saya ini ujian yang bertubi-tubi, dan aku pahami Allah hendak melatihku menjadi orang yang tahan akan segala ketentuan Allah, menjadi orang yang kuat akan ketentuan Allah dan ujian-ujian Allah. Makanya
dengan pengorbanan orang-orang terdahulu, dengan kesabaran orang-orang terdahulu. Pengorbanan yang luar biasa. Salah satu contoh kecil saja, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sering dan teramat sering saya ceritakan dan menetes air mata bagi setiap insan yang merasa beriman kepada Allah. Ibunda Khadijah itu, Pak, ketika di tahun kewafatannya, saat memangku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertidur Nabi dalam pangkuan Ibunda Khadijah. Menetes air mata Ibunda Khadijah. Saat itu terbangun, terjaga Rasulullah. Lalu berkata, "Ya Khadijah, mengapa kau menangis, Khadijah? Tidakkah kau bersenang atau kau bersedih karena engkau telah menikahi aku sehingga seluruh hartamu itu kuhabiskan dalam pengorbanan untuk agama ini?" Maka Ibunda Khadijah mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Perlu diketahui Bapak sekalian, Ibunda Khadijah itu wanita yang paling kaya di Jazirah Arab. Ya, siapa yang dapat mengalahkan kekayaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Begitu luar biasa kekayaan beliau, dan wanita yang paling cantik. Memang pada saat itu menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun, tapi umur 17 tahun gak ada yang bisa ngalahin kemudahan dan kecantikan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Begitu luar biasa wanita yang telah ditakdirkan kepada baginda Nabi. Lalu apa kata Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? "Tidak wahai suamiku, tak kusesali setiap harta pun, sebutir dirham pun yang habis kukorbankan untuk agama ini. Yang kutangisi adalah di akhir-akhir ini. Yang kupikirkan adalah apalagi harta yang hendak ku persembahkan untuk agama ini, apalagi harta yang hendak ku korbankan di jalan Allah ini. Maka ya Rasulullah, wahai suamiku, kalaulah nanti aku telah wafat, kau kuburkan aku dan kau kirimkan satu jamaah, satu rombongan untuk menyampaikan perkara agama, wahai suamiku. Ketika itu mereka tidak bisa melintasi suatu sungai yang sangat luas, suatu lautan yang tidak mereka temukan satu sampan pun. Maka wahai suamiku, gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan setiap tulang yang ada dalam tubuhku menjadi jembatan agar agama ini bisa sampai ke seluruh penjuru dunia, agar mereka bisa menyeberangi lautan dan sungai yang sangat luas." Begitulah pengorbanan orang-orang terdahulu. Begitulah kedermawanan orang-orang terdahulu. Bukan hanya harta, bahkan diri mereka, tulang belulang mereka ketika telah wafat rela untuk dijadikan jembatan agar agama ini telah sampai. Artinya apa? Kemerdekaan yang sesungguhnya tidaklah diraih, kebebasan yang sesungguhnya tidaklah diraih dengan membalikan telapak tangan, tapi dengan pengorbanan, dengan tetesan air mata, dengan kesabaran yang begitu luar biasa. Akankah pengorbanan ini kita sia-siakan dengan kita mudah untuk terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang dapat memecah belah kerukunan dan kesatuan kita? Makanya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kawan kita, Bapak Purnairawan, telah menjadi inisiator kita terbentuknya kerukunan silaturahmi di antara kita, sehingga sampai detik ini pula kita masih istiqomah dalam pertemuan FKTM. Nah, ini menjadi suatu semangat bagi kita yang kita harus terus istiqomah ini, karena memang Rasulullah 14 abad yang lalu mengatakan, boleh jadi ini satu jalan, akan datang satu zaman, akan datang satu zaman, saat fasadil ummati, ketika rusaknya umatku, kemudian muncul orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam agama mereka, dan mereka kalian akan saksikan
Masjid-masjid itu ketika sholat 5 waktu bagaikan sholat Jumat. Dan ini mungkin menjadi suatu jalan ketika agama ini akan bangkit. Allah bangkitkan agama ini sampai datangnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang ditunjuk Allah, fa ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi, kata Rasulullah. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Ya, saat ini memang beliau itu tidak mengerti betul dan tidak memahami bahwa beliau itu adalah calon pemimpin umat. Karena datangnya beliau ke Mekah pun tidak menyadari bahwa beliau adalah pemimpin umat, kecuali dalam satu malam ketika beliau dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala di depan Baitullah. Maka inilah hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dan hadirnya kita ini karena kudrat dan iradahnya Allah menentukan kebaikan atas diri kita. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas orang hamba, maka hamba tersebut akan diarahkan dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara ketaatan kepada Allah. Tapi jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan pernah diarahkan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dalam majelis-majelis ilmu. Makanya kita ini hadir di sini bukan hanya kita orang-orang yang biasa saja, tapi di tengah-tengah kita banyak orang-orang alim, banyak alim ulama yang insya Allah sama-sama kita muliakan. Maka Rasulullah SAW katakan, "Man zara aliman faka'annama zarani." Siapa yang datang kepada orang alim untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu, faka'annama zarani, sungguh ia telah datang kepadaku seolah-olah ia datang kepadaku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang mencium berjabat tangan dengan tangan-tangan ulama, pewaris-pewarisku, kata Rasulullah, sungguh ia seolah-olah telah berjabat tangan denganku, mencium tanganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasa fid dunya. Siapa yang duduk bersama orang alim, duduk dia bersama orang alim, orang-orang yang ada di sekitar kita ini, mereka duduk bersama orang alim, maka kata Rasulullah, faka'annama jalasani fid dunya, sungguh mereka seolah-olah duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang duduk bersamaku di dunia, baik dia dalam hal pengandai-andaian sekalipun, sungguh mereka akan aku dudukkan kelak pada hari kiamat bersanding denganku. Perkara yang paling menyusahkan hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir adalah ketika seorang hamba yang mengaku umat Nabi tapi tidak bisa memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhir kelak, perkara yang paling menyenangkan bagi seorang umat, bagi seorang hamba, ketika Nabi mengakui ia sebagai umatnya. Makanya 14 abad tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walid anitu anilakitu ikhwani. Sungguh aku ini rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat radhiyallahu ajma'in bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi. Sungguh kalian itu adalah sahabatku. Wa kaifa Ali wa Fatimah? Bagaimana dengan Ali dan Fatimah? Sungguh mereka adalah ahli keluargaku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Siapa saudaramu? Ikhwani allazina amanu bi wa lam yarawni, yaitu orang yang beriman kepadaku, siang dan malam melaksanakan sunnah-sunnahku, tidak terlepas dari air wudu kesucian di dalam tubuhnya. Tapi mereka tidak pernah melihatku, kecintaan mereka kepadaku melebihi diri mereka sendiri. Dan mereka adalah golongan saudara-saudaraku
yang kelak pada hari kiamat akan aku kumpulkan mereka dan mereka akan mendapatkan syafaatku. Begitu luar biasanya pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan pengorbanan orang-orang terdahulu, baik orang-orang yang memperjuangkan agama ini, kemudian orang yang memperjuangkan negara ini untuk menuju kemerdekaan dengan syariat yang benar, harus senantiasa menjadi kekuatan bagi kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, untuk istiqomah dalam persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan mudah kita diprovokasi oleh hal-hal yang kecil saja, ya, apalagi kita akan menghadapi hal-hal yang besar yang menjadi fitnah yang luar biasa. Begitu banyak di media sosial kontroversi, ya, di kalangan para ulama saja sudah mulai, kan? Ulama-ulama yang membingungkan umat ini sudah mulai bermunculan, sehingga berani-beraninya ada golongan yang membatalkan nasab Nabi, ada macam-macam semuanya. Kita jangan mudah diprovokasi hal-hal yang seperti itu. Yang kita imani adalah orang mereka itu adalah golongan saudara-saudara kita, seiman dalam kalimat la ilaha illallah. Itulah yang harus menjadi pegangan hidup kita agar kita senantiasa bersatu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kekurangan atau kekhilafan tidak lain itu datang daripada diri saya pribadi. Karena diri saya ini penuh dengan kedhaifan dan keterbatasan. Sempurna itu tidak lain datangnya dari Allah yang Maha Sempurna. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf atas setiap kalimat-kalimat yang keluar dari diri saya ataupun terbesit, menyakitkan hati atau menyinggung diri. Tidak lain itu semata-mata karena agar kita dalam istiqomah dalam kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fikri Hasan yang telah memberikan tausiah kepada kita yang sangat berapi-api. Salah ya? Cocok. Boleh tidak di WA ya? Di grup. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya itu tanya jawab pada bapak-bapak yang ingin bertanya seputar yang disampaikan Ustaz atau program kegiatan FKTM, boleh. Untuk kita mulai dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sesekali pagi hari itu naik motor membawa ember untuk cari tanah untuk menanam bunga di rumah saya. Saya lihat untuk apa itu pergi di bawah atau di samping tempat entah cuci atau apa burung yang diimpit beberapa meter radius dari kantor bapak. Itu kan ada tempat entah itu berabu atau apa, saya nggak tahu. Saya pernah masuk ke sana pakai masker, pakai ember, mencari tanah tujuan saya untuk menanam bunga. Di dalam itu ada beberapa lapak. Itu yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah memang tempat itu murni ngaji burung atau ada sisipan dalam praktek perjudian? Karena kalau judi online jelas terselubung ya, dalam arti mungkin nginep pun bisa kita nggak ketahuan.